ngintip. Apa? Lihat tuh. Mama is my first love. PM Citra Berkat. Ira Gunia. Apa ini ya? KWK. Betul. Reply to you. Gabriela Kiradi. 1D 122. God be with us. Apa ini? Ih, badai petir. Takut. Apa ini? Tadi tanda tangani. Siapa? Emang mau sama apa lagi? Mau sama orang lain. Miss gak videoin, Miss? Ya. Ada yang di videoin. Mama is my first love. God be with us. Apakah suara PM Citra Berkat. Reply to Itu banget ya. Kita Nomor 6 apa? cari sendiri di situ. Yang mau ketahuan. ini Mama is my first love. Oh my God, baby. Be with us.
Agenda hari ini ada IPAS, Math, Geosisi, Agama dan Kekayaan. Besok itu kamu menggunakan daily report. Alat musik ritmisnya tinggal di sekolah kan? Jadi bisa nggak ada yang pakai lagi. Kamu baru boleh bawa pulang ke rumah alat ritmismu kalau sudah selesai pelajaran ritmis. Ya, nah, Mister mau tanya dulu. Kemarin di Vipos, apakah dia keluar kumis dia? Apakah sudah foto? Sudah foto dengan daun-daunnya? Mister yang baru foto, selesai foto. Daunnya banyak banget. Karena setelah ini Mister mau kembali. Yes. Mister, perayaan ngapain, Mister? Perayaan hari ini kita belajar
Division. Ya, kelompoknya people service ini silakan ambil daun-daunnya. Mana makan? Mister mau foto 2 orang. Yang udah datang boleh berbaris. Yang lain Raka. Nah, oke. Berdua dengan Sudah dituliskan agendanya? Nanti pas di jam pengayaan agendanya sudah di atas meja mister ya. Jangan lupa menuliskan hari ini. Your feelings and your attitude. Oke, perhatikan. Mister kembali menyampaikan kalau agendamu tidak ditandatangani oleh orang tuamu, apa yang dilakukan? Tahu menunjukkan itu be responsible 5 kali. Oke, I must be responsible. Ya. Lima kali. Oke, ya, itu saja. I must be responsible. Kalau kamu butuh ditandatangan buku agendanya oleh orang tua. Oke.
Oke, di pintunya ya. Kalau bisa jangan dibuka terus. Itu Ya. kok lagi ada yang Mau break time pun kamu keluar masuk selalu ditutup saja pintunya ya. Bisa tidak? Okay, good morning everyone. Oke, buku-bukunya, daily-nya bisa disimpan dulu semuanya. Bisa dilanjut nanti aja ya kalau belum selesai. Oke, kalau udah masukin semua bisa angkat jempolnya. Oke, masih ada beberapa yang belum angkat tangan, berarti belum siap nih. Oke, turunkan tangan semua. Hari ini gimana kabarnya? Ada yang sakit nggak? Batuk, pilek. Ada yang radang nggak? Tahu radang nggak? Ada yang sakit? Kalian harus banyak minum air putih ya. Cuacanya lagi naik turun, jadi nggak stabil. Batuk aku banyak minum vitamin juga. Oke, hari ini kita akan lanjut bahas tentang vertebrata, yaitu reptil, amfibia, dan ikan. Minggu lalu kita juga membahas tentang vertebrata, tapi kita bahas tentang apa? Birds and mammals. Oke, Miss akan ajak kalian untuk main game. Tapi sebelumnya Miss mau ingatkan lagi tentang rules and procedures yang ada di kelas. Sudah tahu? Coba apa aja? Oke, jadi game hari ini adalah guess the characteristic of living things. Tebak cepat ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi aturannya adalah nanti bisa akan tampilkan beberapa pertanyaan yang di layar. Kalau menurut kalian itu jawabannya benar, kalian berdiri. Oke? Tapi kalau kalian merasa itu jawabannya salah, kalian duduk. Paham? Paham? Apa? Kalau misal Miss kasih satu soal, enggak, kalian tetap di tempat kalian. Miss akan kasih beberapa pertanyaan tentang living things dan materi kita di hari Senin kemarin tentang mamalia dan burung. Dari pertanyaan itu, kalau kalian merasa itu benar, kalian berdiri. Kalau menurut kalian itu salah, kalian duduk. Oke? Kenapa? Mau ada setiap masuk ya? Nanti Selena bisa dengerin misalnya. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Jadi bisa disimpan dulu. Kalau Miss masih lihat masih ada di meja, Miss ambil, Miss akan kembalikan nanti. Di atas meja, pensil, buku. Nah, oke, udah siap? Soal nomor 1. All living things need food for energy. True or false? True or false? Badan tuh sakit semua. True or false? Benar atau salah? Semua makhluk hidup pasti
All living things need water to survive. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan air untuk bertahan hidup. True or false? True or false? True or false? Okay, next. The fruit's job is to protect the seeds. Fungsi buah adalah masih mau main? Kalau masih mau main bisa di luar dulu. Kalau udah siap belajar, kamu masuk lagi. Fungsi buah adalah untuk melindungi bijinya. True or false? True. Oke, good. Next. Nah, sekarang tentang mamalia dan burung. Peraturannya sama kayak tadi ya. Kalau pernyataannya benar, kalian berdiri. Kalau kurang tepat, okay. Cats are animals that can give birth. Cats are included in the mammal group. True or false? Kucing adalah hewan yang dapat melahirkan. Oh, berarti Ray pilih salah? Iya. Ray pilih false berarti. Oke, next. Dogs and chicken are included in the group of warm blood animals. True or false? True or false? Anjing dan ayam termasuk dalam golongan hewan yang berdarah panas. Why true? Give the reason. Iya? Karena anjing itu kan mamalia. Ya. Terusnya mamalia itu kan berdarah panas. Kalau ayam itu kan burung juga berdarah panas. Oke. Kenapa dia disebut memiliki darah panas? Apa manfaatnya? Karena tubuhnya dingin, tubuhnya yang dingin. Next. Oke, sit down. Oke, Enzo, sit down. Hari ini kita bahas tentang amfibi, reptil, dan ikan. Learning objectives. Jadi nanti kalian di akhir pembelajaran nanti kita juga ada games, tapi gamesnya berbeda. Kita akan membedakan kebutuhan hewan dan tumbuhan dan persamaannya. Lah, kenapa lah? Ini kan di akhir nanti. Di akhir. Ada itu. Oke. Do you still remember what is vertebrates? Apakah kalian masih ingat apa itu vertebrate? Divya udah. Gitu? Oke, binatang yang punya? Binatang yang punya? Tulang belakang. Ada jawaban lain? Ansel? Oke, ada jawaban lain? Elephant? Kodok? Louder. Hewan yang nggak punya tulang belakang. Vertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Betul atau salah? Salah. Yang
Oke, kita sekarang masuk dalam reptil. Reptil itu hewan melata. Apa itu melata? Apa itu melata? Ada yang tahu melata itu apa? Melotot. Kalian ingat nggak yang kemarin waktu kalian PJOK kalian main apa kemarin? Wali. Bukan. Yang dekat kursi kemarin? Ular. Ular. Iya. Ular. Ular kalau jalan gimana dia? Dia kalau jalan gimana? Ular kalau jalan gimana dia? Kenapa? Karena iya. Ular itu melata, jalannya melata. Melata itu seperti ini. Terus karakteristik dari hewan reptil, hewan yang melata, jadi kakinya. Dia kulitnya itu bersisik. Coba kalau kalian lihat ular, kura-kura, buaya, kadal, kulitnya gimana? Kulitnya gimana? Kulitnya bersisik, kasar. Terus apa lagi? Apa? Tajam. Terus apa lagi? Berjamur. Berjamur itu gimana? Kulit berjamur itu Berwarna. Oke. Tajam. Bersisik ya, bukan berisik. Kulitnya bersisik, bukan berisik. Bedakan antara bersisik dan berisik. Ya. Terus hewan reptil dia itu bertelur. Beda dengan mamalia. Kalau mamalia kemarin dia bertelur atau melahirkan? Bertelur atau melahirkan? Bukannya singa itu reptil tapi dia melahirkan. Singa reptil. Reptil dia mamalia. Singa reptil. Karena kan semua hewan reptil kayak makan daging. Oh enggak. Kalau singa harimau dia kan melahirkan. Berarti dia masuk ke dalam golongan mama. Oke. Next, reptil bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti mamalia. Ikan itu, ada yang tahu nggak? Ikan itu bernapasnya pakai apa? Insang atau paru-paru? Insang. Ikan kan juga bersisik. Kenapa? Ikan apa yang bersisik? Oke, nanti ada kita bahas tentang ikan. Terus reptil ini berbeda dengan mamalia dan burung. Dia memiliki darah dingin. Ada yang tahu darah dingin itu apa? Tahu. Darahnya dingin karena darahnya dingin apa? Tubuhnya panas. Jadi dia butuh darah dingin biar tubuhnya tetap dingin. Harusnya robotku dong. Oh, itu robot. Mana kan? Supaya nggak meleleh. Supaya kulitnya nggak meleleh. Supaya kulitnya enggak Meleleh. Bisa betapa apa yang ada ranah di dia nggak sama panas. yang di sini. Jika terkena cuaca dingin dan panas, jika cuaca Ada yang mau jawab? mereka dingin jika terkena cuaca dingin dan panas jika cuaca panas. Jadi yang dimaksud dengan darah dingin adalah dia itu menyesuaikan dari suhu yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misal, Jo,
bisa ngobrol di luar. Nanti kalau udah selesai ngobrolnya, baru masuk. Nama siapa, Wi? Kamu selalu ngajak ngobrol sama saya. Tapi kan saya nggak pernah respon. Tapi kamu terus ngajak ngobrol. Nggak ngobrol, tapi kan berbelakang terus. Dan weekend. Sekali lagi aja, Jojo. Gitu, Jojo. Yang dimaksud darah dingin adalah tubuh mereka itu mengikut dari hubungan sekitarnya. Jadi kalau cuacanya dingin, mereka akan ikut dingin. Kalau cuacanya panas, dia akan mengikuti Panas. panas. Next, amfibi. Amfibi ini hewan yang unik. Ada yang tahu kenapa unik? Aku Miss. Karena dia bisa hidup di darat dan di air. Oke, good. Aku. Edmund, ulangi yang dia bilang. Tadi dia bilang. Oke, Aku. boleh. Kok mereka bisa terus misalnya hapus dari alfabet. Mereka berarti yang dua. Iya. Oke, nice question. Amfibi, dia itu bisa hidup di darat dan di air. Bisa di langit dan di darat. Ya, kulit mereka itu lembab, basah, terus licin. Tapi dia bedanya adalah dia itu tidak bersisik. Kalau kalian lihat katak sama kodok, dia itu bisa hidup di darat dan di air. Kenapa seperti itu? Kodok kamu beda. Jadi kalau hewan amfibi ini, kalau dia di dalam air, dia bernapasnya pakai insang. Segala sesuatu yang bernapas di air, dia pakai insang. Kalau di darat, dia pakai paru-paru. Tadi pertanyaan apa nih? Tadi pertanyaannya apa? Yang tadi Tanya, kok bisa ada dua organ yang untuk bernapas, satu di air sama satu di darat. Oke, kenapa dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut? Di air. Karena kalau dia hidup di air, dia itu akan melakukan reproduksi juga. Tahu nggak reproduksi itu apa? Tahu. Kembang biak. Ya, kembang biak bertelur. Jadi perkembangbiakan katak kodok, dia itu akan ada di air. Jadi telur-telurnya dia Ya, ya. itu tuh seperti lendir. Iya. Iya, lendir. Tapi kita makan, kita pas minum cendol ada telur. Bukan, itu beda. Itu bukan telur kata ya. Itu namanya siasit. Ya, siasit. Ada tuh. Siasit. Nanti dia makan bisa jadi kodok. Kalau dia makan kayak ini kodok kan ada jadinya. Gak mungkin kita bisa makan. Berarti kodok Mereka akan menyesuaikan. Kalau mereka bereproduksi, kan mereka akan di air. Jadi dia bernapasnya pakai insang. Dan mereka itu mencari makan dengan sesama hewan, tapi invertebrata. Tahu nggak invertebrata kemarin apa? Nggak tahu. Oh, betul. Nggak paham kalau yang tidak punya tulang belakang. Contohnya, Sepuar aku. Langsung. Sepuar. Cacing. cacing. Terus Satu.
Fishes. Ikan. Ikan biasanya hidupnya di mana? Di air. Air. Dia bernafasnya pakai? Bisa dengar lagi jawab paru-paru. Paru-paru. Kenapa kita itu suhunya dingin padahal kan di laut udah dingin. Nah, kenapa nggak panas? Nah, pertanyaan. Kalau jawab nih. Kenapa? Kenapa kita suhunya dingin padahal laut udah dingin? Ntar nanti tahun malam juga dingin, Miss. Iya, benar. Iya. Coba kita perhatikan. Ikan, hidup ikan itu ada dua, di air tawar dan di air jernih. Di air tawar dan di air asin. Air asin itu kayak kalau di air laut. Lalu kenapa bedanya, Miss? Kan air udah dingin, Miss. Apalagi ditambah malam. Kalau di bawah malam jadinya begini. Terus kenapa saya dingin nggak panas aja? Apalagi kalau hujan. Apalagi kalau hujan, angin, Miss. Kalau hujan nanti terus balik deh. Pada angin, kita udah dingin, Miss. Kenapa? Suhunya masih pakai agak panas aja. Oke, mereka pertanyaannya video. Bisa kita lihat ya. Ya. Jadi ikan dia itu juga membutuhkan makan dan minum. Tapi apa? Kalian tahu nggak? Pasti kalian tanya, Miss, kenapa ikan juga butuh minum padahal dia hidupnya di air? Aku tahu, Miss, dia minum apa? Minum apa? Jus. Dia minum apa udara. Karena kan kalau dia minum air sama dengan dia nggak senang. Minumnya udara. Emang udara? Nah, Apa sih yang gelembung itu? jadi Bisa di air. kehidupan ikan itu ada dua. Yang Miss bilang, ada yang hidup di air tawar Ya. dan ada yang hidup di Air asin. air asin. Kalau yang di air tawar, dia itu menyerapnya dari Insan. kulit dan insang. Kalau ikan yang hidupnya di air asin, dia itu minum air laut untuk menggantikan cairan yang ada di tubuhnya yang hilang dan membuang kelebihan garam melalui insang. Kenapa ikan hiu pas buka airnya masuk, tapi dia nggak kesedap? Karena memang ikan hidupnya kan di air, dia bernafasnya kan pakai insang. Tapi insangnya di luar bukan di dalam. Iya. Iya. Di mana-mana organ pernapasan itu ada di dalam. Oke. Berarti hidup kita ada di dalam juga. Kulit ikan dia itu bersisik dan bukan bersisik dan memiliki sirip. Tubuhnya itu licin. Coba kalau kalian pernah megang ikan nggak sih kalau misal bantuin mama bantuin mama bersihin ikan? Pakai tangan. Oke. Kenapa? Aku pernah pelihara ikan, aku pegang-pegang terus di depan. Kamu pegang terus di mati. Kamu pegangnya di air atau di darat? Nah, ikan hidupnya di mana? Ikan hidupnya di mana? Ikan hidupnya di mana? Air. Nah, oke. Ya. Dan ikan itu juga dia memiliki darah yang dingin. Jadi suhu tubuhnya ikan itu bakal mengikuti suhu
suhu air yang ada di sekitarnya. Tapi kelapa tidak panas. Kenapa? Kelapa tidak panas. Tapi kan aku udah kelir. Kita malam malam, tambah angin, tiap hari badai, hujan. Tapi kalau siang, Tidur ya. kalau siang, Tapi kan kita tidurnya di bawah lagi tidak ada jam berapa. Kalau panas, nggak di atas juga, Wis. ya terus Terus apa hujan tidak panas. kan kalau kita yang lebih tahu kalau dia dari sana lari kan tadi pas waktu dia akan menyesuaikan dengan airnya air pasti bakal panas. Wis, kenapa ada ikan terbang? Dia kan tidak senang pasal dia. Air itu kamu kebanyakan motivasi ada di coba ini ada beberapa pertanyaan. Is the frogs skin dry or wet? Wet. Kenapa mereka wet? Kan habis di dalam air, terus keluar ya basah, tapi kita cemplung ke laut pakai baju, pakai ulang basah, tapi benar aku tahu. Oke. Terus pertanyaan kedua. Oh, Menurut kalian kenapa masak sering ke air padahal dia dewasa? aku Wis, ada dia bertelur di air. Terus Oh, karena dia bertelur di air. karena katanya mau berenang. Aku tahu. Kan ada, kan dia keluarnya dari air. Istilahnya tempat tinggalnya di air. Terus kan kalau anak-anak tetap berenang, jadi tetap di air dan keluar darah. Gitu Wis. Benar kan? Oke. Ada jawaban lain? Aku apa? Dia darahnya panas, jadi dia kepanasan dan dia jemput tangan. Oke, coba kita lihat. Kulit dari kodok itu dia lembab. Enggak. Lembab. Di sekolah dan kalau udah dewasa itu pasti tambah darah. Terus kan ada yang kering juga. Di sekolah kita kan ada anaknya belum ketemu sama bapaknya, datang ke laut di mana Wis? Bukan hanya seperti laut. Nanti kalian bakal belajar tentang siklus hidup. Jadi ada siklus hidup kakak. Jadi kenapa dia bisa dua? Dia bernafas ya. Oh, Nanti karena dia naik. mereka punya dua organ untuk bernapas. Jadi nanti kalian bakal belajar di siklus hidup hewan. Ya. Betul. Bukannya ada juga katanya yang kering. Kan di sekolah kita kan juga ada. Iya, ada di sekolah kita kan ada katanya basah. Mereka kan nggak pernah pegang air. Ada. Sampai hujan baru itu mah. Gimana pertanyaannya? Ada kata. Ada kakak, terus ada kakak di sekolah kita. Terus Kakaknya kering. Pernah pegang. oh pegang. Kataknya kering. Kering, tapi masih Tapi masih hidup. Ya itu kan tadi kamu bilang. Katak itu bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. tapi kakaknya yang di sekolah lama di dalam. Yang di sekolah. Ya, di sekolah. Aku pernah ada kakak udah pingsan di dalam. Oke, next. Bagaimana tekstur kulit ikan? Licin. Warna-warni. Teksturnya. Dia kering kah atau dia lembab kah? Aku tahu. Basah. Tajam. Ada. Udah dipotong. Udah dipotong. Tekstur kulitnya. Bukan warna. Tekstur. Bukan warna.
used to breathe just like we do. Apakah cara bernafasnya ikan itu sama kayak kita? Iya. Dia pakai pisau. Kalau kita pakai apa? Kan dia di air. Pertanyaanmu di luar ini. Next. Tekstur dari kulit ikan itu licin dan berlendir. Ya, licin dan berlendir. Coba nanti kalau kalian lihat mama di rumah lagi masak ikan, terus lagi bersihin ikan, kalian pegang kulitnya. Dia tuh licin, dia berlendir. Tapi ada darahnya. Iya, ada darahnya. Yang Miss maksud adalah bukan di saat mama kalian goreng, kalian pegang di penggorengannya, bukan. Tapi waktu bersihkan ikan kan, kalau kalian sebelum makan ikan kan harus bersihkan dulu. Ada itunya, Karena kotor. tapi kalau nggak ada api hitam. Hobinya ikan bener. Ada. Api hitam itu menari pas di awal. Iya. Orang nggak ya. Iya. Next. Ular punya sisik. Kulitnya basah atau kering, Gerald? Kering. Gerald. Kulit ular bersisik. Kulitnya basah atau kering, Gerald? Gerald, jawab dulu. Jalan. Kulit ular basah atau kering? Kering. Edwin? Kering. Zul? Raka? Next. Ular bernafasnya dia menggunakan apa? Paru-paru. Coba lain sisik, paru-paru, apa lagi? Tiga, sama lagi? Mata. Bernafasnya ular itu pakai paru-paru. Sama kayak mamalia. Mamalia juga pakai paru-paru. Tapi kalau dari panjang, panjang sampai ekornya. Enggak lah. Wow. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu aktivitas berkelompok, tapi Ada tapinya. iya ada tapinya. Tapi Kelompoknya adalah kelompok dengan teman sebelahnya. Nanti Yungki bisa sama Geren aja. Yang nggak masuk dua kan? Nanti Geren sama Yungki. Geren bisa menjelaskan enggak? Coba. Jadi aktivitasnya adalah kan kalian di pertemuan pertama tuh udah belajar tentang living things. Ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, ya kan? Terus sampai hari ini kalian juga bahas tentang hewan vertebrata. Tugas kalian adalah bukan sama teman sebelahnya. Oke, nanti leadersnya baris ini aja ya, baris ini. Pokoknya baris kanan. Ini, dan ini. Di satu kelompok hanya membutuhkan satu kertas HVS. Lalu
ini, 2 lingkaran ini di kertas LPS yang ada di meja kalian. Oke, paham? Ya? Meja klik. Setelah itu, setelah kalian menggambar, kita akan lihat perbedaan dari tumbuhan dan hewan. Dari cara dia mendapatkan makanan, terus apa yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Nanti kita akan bisa lihat perbedaan dan persamaan dari lingkaran ini. Paham? Paham? Oke, sekarang Miss minta buat leaders bisa ambil dulu 1 kertas HVS. Miss itu sampai 5. 1. Leaders ini. Kan kelompoknya kan dengan teman sebelahnya. Leaders ya. Jadi buat ini baris ini, dan baris tengah. Baris ini. Jadi kamu ambil 1 kertas HVS. Gwen, Areta, Gendis, baris ini ambil 1 kertas HVS. Baris ini juga ambil 1 kertas HVS. Itu aku punya pembaris ginian, barisan. Enaknya. Nah, di kertas itu nanti kalian landscape aja. Landscape. Tahu landscape? Ya. Landscape itu ada pilih. Ya, tidur. Kertasnya Tulis apa ya, Miss? Tulis apa? tulis nama kelompok kalian. Kan kalian kan benar bersampingan dengan teman sebelah, berarti tulis saja contoh Elsa dan Areta, Ray dan Gendis, Divya dan Hansel. Kalau nggak ada face, setelah itu kalian gambar seperti ini. Hansel kenapa Hansel? Hansel kenapa? Sekarang yang lain bisa gambar dulu sama ya seperti ini sedikit. Nih,
Angel, Miss tunggu alasannya kenapa kamu nggak mau? Ya, coba lihat, dia saling tumpang tindih. Ya, sama kayak di sini juga. Oke, misalkan jelaskan, Azara. Tugas kalian adalah, misalkan jelaskan dulu bagaimana cara kerja dari lingkaran ini. Coba perhatikan dulu. Kalian kan lihat nih, ada 2 lingkaran di sini, ya kan? Tapi di tengah-tengahnya ini dia menyatu, ya kan? Saling tumpang tindih. Nanti Miss akan kasih beberapa pertanyaan. Kalian akan diskusi dengan teman sebelahnya. Apakah tumbuhan dan hewan itu membutuhkan hal yang sama? Contohnya makan, minum, atau cahaya, atau dari berjalannya. Nanti kalau kalian memiliki jawaban tumbuhan dan hewan itu membutuhkan hal yang sama, kalian tulis di bagian tengah. Paham? Paham nggak? Paham. Setelah itu, kalau ada pertanyaan dari Miss yang menurut kalian tumbuhan dan hewan itu ada satu hal yang berbeda, kalian tulis tumbuhan membutuhkan apa, terus hewan membutuhkan apa. Oke? Paham nggak? Paham nggak? Nanti setelah itu, setelah selesai pertanyaan, kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Clear? Clear? Oke, coba kita lihat dulu pertanyaan pertama. What do animals and plants need to stay alive? Hewan dan tumbuhan memerlukan apa supaya mereka tetap hidup? Membutuhkan apa? Kalian diskusi sama teman sebelahnya. Kalau sama-sama membutuhkan makanan, kalian tulis di bagian tengah. Kalau kalian merasa kalau tumbuhan nggak membutuhkan makanan, hewan tidak membutuhkan makanan, kalian tulis. Jadi bagian ini adalah bagian persamaan antara tumbuhan dan hewan. Kalian paham nggak? Ceritain dulu, kalian paham nggak? Paham. Siapa yang paham? Siapa yang paham? Siapa yang nggak paham? Ini paham nggak? Paham. Oke, Livia, tolong jelaskan ke teman-teman, kalian harus melakukan apa? Bisa tolong jelas. Nanti kita kasih pertanyaan. Terusnya, kita gambar lingkarannya saling menyatu. Kalau sama kita tulis di tengah. Kalau beda kita tulis, misalnya tumbuhan bentuknya itu matahari. Berarti kita tulisnya di tumbuhan matahari. Kalau misalnya hewan bentuknya kan misalnya daging. Kita tulisnya daging berarti di bagian depan. Kalau misalnya sama, misalnya matahari. Kalau sama kita tulis di tengah. Ya, oke. Izora, kamu
membutuhkan udara nggak? Iya. Sama-sama membutuhkan udara nggak? Iya. Nah, kalian tulis di bagian tengah. Mi sudah kasih contoh satu ya. Mi sudah kasih contoh satu. Yang kedua, oke, yang kedua. Udah? Next. Apakah keduanya harus bernafas? Apakah tumbuhan dan hewan itu dia harus bernafas untuk hidup? Nah, kalian tulis di situ. Kalau menurut kalian tumbuhan dan hewan memiliki persamaan dalam hal mencari makan, terus apa yang mereka butuhkan, kalian tulis di tengah sini, di bagian sini. Coba lihat. Okay, next question. How do trees get their food? Bagaimana pohon mendapatkan makanannya? Apakah dia mendapatkan makanannya sama dengan hewan atau berbeda? Nah, perbedaannya apa? Kalian tulis di tumbuhan. Di tumbuhan mendapatkan makanan seperti apa, dan hewan mendapatkan makanannya seperti apa? Kalian tulis itu. Udah? Next question. Harimau atau ikan, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Apakah dia sama dengan tumbuhan cara mendapatkan makanannya? Tidak. Jika tidak, kalian tulis tumbuhan mendapatkan makanan seperti apa dan hewan mendapatkan makanan seperti apa? Tapi yang berbeda doang kan si orang kan napasnya napas penuh dioksida. Kalau napas oksigen. Udah? Next. Nah, ini kalian lihat, apakah cara bernafas mereka tumbuhan dan hewan itu sama? Sama nggak? No. Jika tidak, tumbuhan bernafas pakai apa? Hewan bernafasnya pakai apa? Kalau menurut kalian sama cara bernafasnya, kalian tulis di tengah-tengah sini. Kalau berbeda, kalian tulis tumbuhan itu bernafasnya melalui apa, hewan bernafasnya bagaimana. Ya.
banget kamu. Oke, udah semua? Oke, udah? Udah? Oke. Udah semua ya? Udah semua? Udah semua? Udah ya? Udah? Apa itu? Udah ya? Udah? Kita akan bahas dari pertanyaan yang pertama. Coba tanya. Hewan dan tumbuhan memerlukan apa supaya mereka biar tetap hidup? Dengar nggak suara Areta? Dengar nggak suara Areta? Kalian ngobrol soalnya. Coba Areta ulang. Hewan dan tumbuhan membutuhkan apa supaya dia tetap hidup, Jojo? Areta, tadi yo. Air, makanan, dan udara. Apakah betul? Apakah betul? Tumbuhan dan hewan membutuhkan air, membutuhkan udara. Oke, kita isi di bagian mana? Sini, sini atau sini? Nah, membutuhkan apa, Rata? Air, makanan, dan udara. Next, apakah tumbuhan dan hewan itu harus bernafas supaya mereka tetap hidup?
tumbuhan. Bagaimana cara mendapatkan makanannya? Jadi fotosintesis. Fotosintesis. Kalau hewan mendapatkan makanannya seperti apa? Berburu hewan. Berburu hewan lain. Oke, next. Harimau atau ikan, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Hewan. Memangsa hewan. Apakah sama dengan tumbuhan? Ya, oke, next. Apakah cara bernafas hewan dan tumbuhan itu sama? Tidak. Kalau tidak, tumbuhan bernafasnya melalui apa? Mata. Kalau hewan? Apakah paru-paru aja? Paru-paru dan oke, good. Udah semuanya? Coba kalian cocokkan. Kalian samakan. Apakah jawaban kalian dengan apa yang Miss tulis itu sama? Nah, sekarang Miss minta satu kelompok untuk bisa mengambil kesimpulan apakah tumbuhan dan hewan membutuhkan hal yang sama atau tidak dari yang kalian tulis dan yang Miss tulis. Miss minta kelompoknya diam. Berdiri. Miss minta satu kelompok untuk kalian presentasi di tempat kalian. Bandingkan hewan dan tumbuhan memiliki kesamaan apa? Dengan mungkin dari cara mereka bernafas, mencari makan, atau apapun itu. Oke, yang lain bisa dengarkan dulu. Yang lain bisa dengarkan dulu. Divya yang keras. Bentar, Divya, gak usah dilanjut karena mereka masih ngobrol. Mereka tuh butuh oksigennya sama udara juga. Terusnya mereka juga butuh makanan buat hidup. Terusnya cara mereka berdua bernafas karena mereka butuh oksigen sama. Oke. Thank you Divya. Next, Miss mau kelompoknya ya, berdiri dengan cara ya. Presentasi dari hasil diskusi kalian tadi. Coba kalian bilang sama teman-teman. Kalian coba baca yang udah kalian diskusikan. Apakah hewan dan tumbuhan memiliki apa kesamaan mereka dan apa perbedaan mereka? Coba baca. Baca. Jojo udah akan mulai kalau kalian masih ngobrol sendiri. Kalian semakin banyak ngobrol, udah akan mulai dan udah akan selesai. Yuk Jojo. Ayo, cepat. Yang keras. Ekman, suara katanya dengar nggak? Coba dengar yang lebih keras. Nggak kedengar.
sekarang Miss. Baik, duduk. Jadi, kesimpulan yang bisa kalian lihat adalah tumbuhan dan hewan itu pasti memiliki beberapa perbedaan. Tapi ada beberapa hal juga yang mereka tuh memiliki sama. Dia tuh membutuhkan air, membutuhkan oksigen, Makanan. dan membutuhkan makanan. Oke. Tumbuhan menghasilkan makanan itu dengan unik. Dengan apa? Dengan fotosintesis. Kalau hewan, dia mencari makanannya Dari hewan lain. dengan cara berburu. Nah, tumbuhan itu bisa nama lainnya dari fotosintesis adalah autotrof. Autotrof itu memasak makanannya sendiri. Kalau hewan itu namanya heterotrof. Heterotrof itu mencari sendiri makanannya. Oke? Clear? Clear? Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kalian bisa tahu perbedaan apa tumbuhan dan hewan dari cara mencari makanan dan kebutuhan yang mereka butuhkan. Oke? Minggu depan akan ada satu aktivitas lagi mengenai tumbuhan dan hewan. Oke, ini bagian. Iya, di makan kalian perlu filter. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan dan hewan itu unik, diciptakan Tuhan tuh unik. Darren, diciptakan Tuhan gimana? Tumbuhan dan hewan diciptakan Tuhan unik. Tapi dari situ Tuhan masih bisa memelihara hewan sekecil apapun itu, entah semut, ya nyamuk, ya apapun itu. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai. Kalian bisa bereskan dulu buku-bukunya. Kertasnya bisa dijadikan satu, nanti kasih ke belakang. Kasihkan dulu. Aku duluan. Aku ketiga Oke, habis itu sampai 5 semua sudah bersih mejanya. Dan semua buku-buku, kotak pensil, dan teruskan dalam lagi semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you for today. Setelah ini kalian break time. Siapa leadersnya? Jadi jangan dimulai dulu kalau mereka semua belum pada siap. Baik. Sikap doa baik, gak ada yang kepalanya tinggi. Tegak semuanya. Let's give it a win.
Aku juga. Ini ya tuh. Mobil first. Edmund.